Singkat aja, pernah nggak diundang melayani terus nggak dapet PK? Oh sering. Sering ya? Sering. Terus gimana? Hey what's up, welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Oke guys, hari ini kita di One on One Juice Fluid. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kalau kalian main di sosmed pasti pernah lihat videonya malang melintang ya, potongan khotbahnya tuh malang melintang di Instagram, di TikTok ya. Luar biasa banget. Pastor Billy Lantang ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Please welcome. Halo. Ya, Pastor Billy, boleh sambil diminum dulu Yes. jus ya. Seru nih. Sambil kita minum jus, teman-teman kalau belum sempat subscribe ke channelnya Chemistry, kalian harus wajib subscribe dulu hari ini. Kenapa? Supaya nggak ketinggalan dengan update-update video kita yang terbaru. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman belum kenal sama gue. Nama gue Martin Wijaya. Gue sehari-hari melayani sebuah lembaga misi. Kalau lo penasaran, gue juga sering update-update tentang pelayanan di dunia digital. Nah, kalau lo pengen tahu, lo bisa kepoin Instagram gue juga nih di sini, ya. Alright, udah diminum, Pastor, silakan. Baru mau coba nih. Ayo kita cobain dulu. Mantep banget nih. Biasa. Thank you banget ya One on One Juice Fluid buat jusnya yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal ngomongin topik yang this is very interesting, sangat panas banget topiknya, yaitu ngomongin tentang persembahan kasih. Ya, wah, ya, gue percaya banyak di antara kita yang nonton masih sering penasaran, gitu. Emangnya sistem PK berapa sih? Terus gimana sih ya? Bukan berapa, itu rahasia ya. Berapa ya? Tapi bukan chemistry namanya kalau kita tidak berani menguak gitu ya. Topik-topik yang panas ya seperti ini. Namanya juga kekristenan tanpa misteri ya teman-teman ya. So karena Pastor Billy ini udah sering malang melintang berkhotbah di banyak tempat tentunya. Ya jadwalnya cukup padat dong. Ya pasti sudah punya banyak experience juga dengan persembahan kasih ini tentunya. Jadi saya percaya Pastor Billy pasti jadi narasumber yang tepat buat kita hari ini. Nah, alright, kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Pastor Billy. Ya kita pengen tahu sebenarnya alasan awalnya tuh sampai diberlakukan sistem persembahan kasih itu seperti apa sih ya Pastor? Konteks sedikit ya teman-teman. Jadi yang namanya persembahan kasih itu kalau kita pelayanan itu biasanya kita dapat dalam tanda kutip seperti penghargaan atau reward lah ya. Bentuknya biasanya dalam bentuk uang gitu teman-teman ya. Nah mungkin bisa cerita sedikit tentang seperti apa sih Pastor? Awalnya seperti apa? Pastinya dari Alkitab sih ya. Okay. Karena kan Paulus juga begitu ya. Dia bahkan memberitahu kepada jemaat-jemaat untuk ayo dong kamu harus take care nih orang-orang yang diundang khotbah gitu ya saat itu. Jadi dimulainya kapan di dunia ini ya pastinya udah saya nggak punya sejarahnya untuk menentukan gereja mana yang mulai duluan, tapi pastinya udah dari dulu ya. Nah dengan bentuk yang berbeda-beda. Yes. Nah jadi itu akhirnya menjadi hal yang lazim di mana-mana orang-orang memberikan persembahan kasih di dalam ini tahun ke-25 aku pelayanan mimbar dari tahun 98. Itu unik-unik sih pengalamannya sih ya. Ada yang pernah ngasih sendal jepit. Serius? Yes. Jadi ada sebuah KKR di daerah dan mereka begitu bangga karena sendal jepit itu adalah industri rumahnya mereka, UKM-nya mereka gitu. Jadi waktu dikasih dalam bentuk bungkusan, Pak ini persembahan kasih kami adalah karya daripada masyarakat lokal gitu ya. Pas aku buka, sendal jepit, bagus sendal jepitnya gitu. I see. Nah, ya itu hal-hal kayak gitu terjadi. Ya memang mayoritas pastinya amplop yang berisi uang, pastinya begitu kan. Ya kalau di dalam dunia sekarang udah lebih maju lagi transfer, biasanya kan. Benar-benar. Nah sebenarnya berarti ini tuh sukarela atau memang udah wajib atau gimana tuh Pastor? Sukarela sih, karela ya, dan memang kita sebagai hamba Tuhan yang diundang untuk berkhotbah, Ya. kan kita bukan artis ya. Betul. Kita bukan artis yang punya rider.
Kalau artis diundang itu ada ridernya. Either itu permintaan khusus biasanya ya. Kalau saya datang harus begini, harus begitu, harus Iya. gitu. Ada misalnya saya harus naik business class. Saya harus hotel bintang 5 misalnya. Kemudian saya kalau nyanyi satu lagu sekian. Rap cardnya. Kan kalau sama Tuhan nggak bisa. Saya kalau gue khotbah 10 menit sekian ya. Lu minta gue 40 menit ya lu kali 3 aja, kali 4 misalnya gitu kan. Nggak ada, kita nggak ada rider. Jadi tetapi ada beberapa gereja yang bertanya sama saya, Pastor Billy berapa kalau kita undang gitu loh. Ada, pasti ada lah. Nanya di depan ya. Pasti ada tanya di depan. Nah itu selalu jawaban saya adalah terserah. Itu selalu gitu. Oke. Karena saya nggak punya red card. I see. Nah, jadi penasaran juga nih teman-teman ya, kalau sebenarnya dulu pertama kali Pastor pelayanan ya, pengalamannya terima persembahan kasih gimana? Ceritain dong, Pastor. Pertama kali aku khotbah itu pas baru bertobat tahun 98 itu diundang di kantornya orang tua. Di pelayanan orang, jadi ada kantor ya di situ, khotbah di depan karyawannya mereka. I see. Jadi setelah selesai khotbah tiba-tiba dapat amplop. Ya, yo senang juga sih. Wih, dapat amplop ya gitu ya. Terus itu pertama kali ever tahun 98. Delapan ya. Ya. Oke, jadi kayak ternyata pelayanannya ini bisa memberkati tapi juga dapat reward juga. Iya, Ya, oke. iya. Seru. Nah, biasanya PK ini ya tadi sempat disinggung, itu tuh apakah selalu dibicarain di awal atau yang penting di akhir tanpa tahu juga kejelasannya, tahu-tahu ada pemberian atau gimana sih Pastor biasanya? Iya, biasanya gitu. Kita juga pernah ya, kita di kantor itu dulu pernah undang sama Tuhan. Oke. Dan justru waktu kita undang, kita tiba-tiba dapat fax dari gerejanya yang ada formulir yang bertanya formulirnya. Jumlah jemaatnya berapa? Nanti kalau dia pergi naik pesawatnya apa? Ya. Kemudian yang di terakhirnya PK-nya mau dikasih berapa? Dengan berdasarkan apa yang kita tulis itu menentukan dia datang atau tidak. Oke. Itu pernah ada kayak begitu. Waktu saya terima itu, saya bilang sama staf saya waktu itu, udah nggak usah diundang. Gitu, karena ribet banget gitu kan. Ya udahlah, undang yang lain aja nggak usah. Gitu. Jadi adalah yang seperti begitu ada. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menentukan apa-apa. Terserah saja. Gitu. Terserah saja ya. Ya. Wow, luar biasa banget nih Pastor Billy ya. Dan kalau dari sisi kayak sinode atau gereja ya, sebenarnya apakah dari mereka berarti mengatur juga sistem PK? Pastilah, pasti. Saya bukan gembala sidang. Status saya hanya jemaat, saya bukan gembala sidang. Saya tidak pernah terpanggil untuk jadi gembala sidang. Tetapi dengan pengalaman saya masuk keluar gereja dan bertanya ngobrol-ngobrol ya, pastinya semua punya sistem masing-masing. Sistem memberinya bagaimana, kemudian kapan, kemudian berapa gitu ya. Dan mungkin orang ini dibedakan sama orang ini saya nggak tahu. Itu dapurnya gereja masing-masing yang sampai hari ini saya tidak pernah bertanya detail sama gereja-gereja. Oke. Karena itu adalah ranahnya mereka dan itu adalah sesuatu yang menurut saya itu dapurnya mereka lah. Benar. Saya hanya sekedar menerima saja, ya kan? Ya, betul. Kalau pelayanan ya hanya menerima itu aja. Benar sih. Kalau Pastor Billy kan pasti punya banyak teman-teman pengkhotbah juga yang lain ya kan? Yang sering diundang-undang ke gereja ya. Menurut Pastor Billy nih, apakah dengan sistem PK seperti ini, persembahan kasih, itu bisa mempengaruhi motivasi seseorang nggak untuk melayani misalnya? Oh, karena diundang ke gereja yang lebih besar, kemungkinan PK-nya lebih gede gitu, atau aduh kayaknya bentrok nih jadwalnya, saya pilih yang lebih gede aja nih misalnya. Gimana Pastor? Oh pasti. Manusiawi gitu ya. Kita jadi orang perbohong kalau misalnya kita bilang oh itu nggak jadi motivasi. Oke. Nggak jadi sebuah itu pasti akan jadi motivasinya orang gitu, pasti begitu. Nah sekarang masalahnya apa yang kita harus lakukan untuk kita mengelola perasaan seperti begitu. Saya mengalami perasaan seperti begitu ya udah pastilah manusia kan. Misalnya contohnya gini, diundang sama gereja besar dan berkali-kali diundang, kita udah tahu lah PK-nya dia berapa kan. Nah tiba-tiba satu hari kita sudah punya jadwal di gereja kecil, di gereja di dalam gang, tiba-tiba gereja yang besar itu undang kita. Waduh, di dalam jadwal yang sama, ya kan? Bergejolak ini. Nah di dalam. ya kan. Nah itu
di dalam posisi seperti begitu terlihatlah nilai seseorang kayak gitu loh. Pernah ya Pastor? Oh, pernah banget ya. pernah banget. Jadi gini, saya ditelepon, kemudian gereja yang besar itu bilang, Pak, memang Bapak punya jadwal di mana? Nah, terus saya kasih tahu ya, saya punya jadwal di sini. Ya, sekarang udah di zaman digital ya, orang bisa cek dong. Pas dicek ya udah pasti kelihatan lah itu di gang gitu loh. Dan memang kalau saya datang ke sana pun saya harus parkir di depan. Oke. Jalan kaki masuk ke dalam gitu loh. Kelihatan lah gerejanya kecil. Nah, maaf ya, dengan mungkin dia punya, bagi saya sih arogan ya. Pak, bisa aja dibatalin lah Pak, di kita dulu aja. Oh, mereka minta untuk yang itu dibatalin aja. Batalin aja lah Pak. Dengan PD-nya juga ya. Buat kita dulu lah Pak gitu. Nah, sejak saat itu saya merasa bahwa kamu menilai saya berdasarkan uang. Sejak saat itu justru dia yang saya cut. Saya nggak mau lagi ngisi. Mungkin bukan cuma Pastor Billy ya, tambah Tuhan lain juga ada demikian berarti kemungkinan. Jadi untuk apakah bisa berpotensi jadi motivasi untuk seseorang, udah pasti iya. Udah pasti iya. Sekarang bagaimana kita mengelola motivasi yang salah itu untuk menjadi sebuah nilai yang benar gitu loh. Nah, gimana tuh Pastor? Nah, ya itu kembali ke kalau saya pribadi, kan kita punya pengalaman pasti masing-masing. Ya. Saya punya pengalaman yang saya nggak pernah lupa adalah ketika papa saya dulu almarhum, dia salah satu pendiri Gideon Indonesia. Saya melihat dia sendiri waktu dia pelayanan khotbah di penjara, khotbah di orang-orang yang gereja-gereja yang di daerah dan lain sebagainya. Dia justru beberapa kali dikasih PK dibalikin sama dia, gitu loh. Dan bahkan dia bilang sama saya, kamu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Itu kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Ya. Jadi akhirnya saya tahu dan saya sadar ketika jadwal makin banyak, sumber saya Tuhan bukan gerejanya. Oke. Atau manusianya lah gitu ya. Manusia atau gereja itu kan hanya pipa saja, sumbernya Tuhan. Jadi ketika kita memegang teguh prinsip itu, ya kita tahu yang mencukupkan kebutuhan kita ya Tuhan. Benar. Jadi kita akhirnya bisa mengelola yang tadinya punya motivasi yang salah, kita bisa mengelola jadi kebenaran gitu aja. Oke. Wow, ini benar-benar kita belajar banyak ya dari Pastor Billy hari ini. Ternyata manusiawi banget teman-teman ya, kalau memang PK itu mempengaruhi motivasi seorang. Karena yang mendapat PK kan sebenarnya bukan cuma pengkhotbah juga, ada banyak teman-teman yang pelayanan, contoh di musik dan sebagainya kan ada juga yang mendapat PK. Dan secara nggak langsung saya dengar juga ya ada teman-teman yang pelayanan memang motivasinya karena tergerak karena PK juga ya, dan itu jadi sesuatu jebakan juga nggak sih Pastor buat orang yang melayani ya sebenarnya ya. Nah kalau contoh ya, ini kalau bukan konteksnya bukan pengkhotbah, kalau buat teman-teman yang pelayanan ya, contohnya tadi di musik dan sebagainya yang dapat PK, sarannya Pastor buat mereka gimana? Supaya nggak sampai terjebak gitu ya motivasi. Saya tuh gini loh, pipa tuh bisa tutup kapan aja. Pipa bisa tutup kapan aja. Oke. Sumber nggak pernah tutup. Oke. Sumbernya kan Tuhan. Jadi kalau kita masih bergantung sama pipanya, kita kerdil rohani banget. Ngapain bergantung sama pipa terus kita kejar-kejar pipanya? Kejar pipa tuh berarti apa? Kita kejar-kejar pelayanan yang bagi kita tuh uangnya banyak. Saya kejar-kejar pelayanan yang diiming-iming gue bisa dapat lebih besar daripada tempat gue yang dulu gitu loh. Padahal memang gue pelayanan di situ dan gue justru berkembang di situ, gue bisa jadi dampak di sana. Gue tinggalin cuman gara-gara gue dikasih uang lebih misalnya. Ya, berbeda ya ketika memang kita berpindah season, berpindah musim karena memang Tuhan yang arahkan. Motivasinya harus benar gitu aja. Jangan sampai motivasi pelayanan itu hanya karena uang gitu loh. Jangan sampai motivasi pelayanan Itu salah. Itu kita berarti ngejar pipa bukan ngejar sumber gitu loh. Karena pipa bisa tutup kapan aja loh. Oke. Pipa bisa mampet, bisa tertutup kapan aja. Dan kalau kita kejar-kejar gitu, tiba-tiba satu hari dia mampet, dia tutup, kelar deh. Bener, jadi kita terlalu ngandelin satu pipa doang ya kan, padahal lupa sumbernya itu kan bisa lewat pipa-pipa yang lain juga ya. Bahkan kalau pipa ini ketutup, Tuhan bisa bukain pipa yang lain kok. Gitu man. Itu ya teman-teman ya, ingat ya. Jadi ini reminder buat kita semua tentunya ya yang melayani juga, apalagi kalau kita dapat PK juga ya teman-teman ya. Nah, pernah nggak ya pastor ya atau teman-temannya pastor lah yang melayani juga sebagai pengkhotbah atau evangelis dan sebagainya mengalami kontroversi masalah karena soal PK ini? Banyak lah yang saya Banyak ya? banyak. Kayak gimana tuh pastor?
Karena seperti tadi kita bahas ya, uang itu selalu jadi motivasi orang. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu memotivasi orang melakukan karya-karyanya dia karena dia juga membutuhkan uang gitu ya. Nah, sekarang kita harus memiliki nilai kerajaan sorga untuk mengelola yang motivasi itu menjadi motivasi yang benar, gitu aja, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita harus kembali ke dalam kebenaran firman bahwa saya ini melayani Tuhan, bukan melayani uang. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Nah, kalau prinsip saya melayani Tuhan di dalam konteks PK-nya kecil atau PK-nya besar, itu jadi sekunder bagi saya. Betul, kita banyak orang yang hidup dari PK saja. Ada. Betul, ada orang-orang seperti begitu yang memang bahkan Paulus ingatkan gereja-gereja, mereka harus di-take care gitu loh, orang-orang kayak begitu, ya kan? Tetapi bukan berarti itu jadi alasan bagi kita untuk akhirnya membuat sebuah prinsip, wah saya harus cari tempat yang PK-nya besar dong. Karena ini kan menguntungkan keluarga saya punya kebutuhan besar, anak-anak harus sekolah dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke dalam sebuah motivasi yang saya ngejar pipa udah gitu. Akhirnya kita baik-baik sama orang yang kasih kita uang besar, sementara gereja yang ngasih uang kita kecil, kita singkirkan gitu loh. I see. Nah, kalau Pastor Billy sendiri kan berarti selain berkhotbah, pelayanan, tentu itu kan dengan PK berarti jadi salah satu sumber income. Selain itu juga punya bisnis juga ya, Pastor ya. Dan nah pertanyaan nih buat Pastor Billy ya, kalau PK ini biasanya ya, kalau bisnis kan udah pasti lapor pajak dan sebagainya. Nah, kalau PK ini biasanya apakah dikenakan pajak atau gimana tuh, Pastor Billy? Saya bukan orang pajak. Jadi saya juga agak blur ya. Tentang ini ya. Apakah harus dilaporkan atau tidak? Apakah itu menjadi bagian income yang kita laporkan? Berarti kan kembali ke dalam kejujuran kita masing-masing. Benar. Tetapi yang saya bisa pastikan setiap tahun saya lapor pajak. Siap. Kalau saya lapor pajak. Jadi harus lapor pajak. Laporkan dengan jujur ya, udah pasti harus laporkan dengan jujur. Yes. Terima kasih, Pastor. Nah, ini untuk pertanyaan pamungkas mungkin ya, Pastor Billy. Pernah berpikir ya mungkin sistem persembahan kasih ini itu ada hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki supaya jadi mungkin ini bagus gitu ya, perlu dipertahankan, tapi mungkin ada hal yang perlu dievaluasi. Mungkin ada, Pastor. Kalau saran saya gini, saya punya prinsip begini. Setiap kali kita diundang misalnya ya, ini kalau dari sisi hamba Tuhan misalnya, milikilah prinsip yang ngundang duluan. Ketika kita udah komit, dah. First come, first serve. Ya, gitu. Itu prinsip saya. Jadi kalau misalnya ada gereja mengatakan, Pak, kenapa saya nggak dikasih, Pak? Kenapa saya nggak dapat jadwal? Saya selalu bilang gini, 1 tahun itu cuma ada berapa 52 minggu ya? Iya benar. Dipotong sama liburan anak, dipotong sama kadang-kadang hamba Tuhan harus ke Israel, gitu kan? Sisa-sisa oke lah jadi 46-47 minggu. Sementara gereja ratusan. Jadi seringkali akhirnya saya bilang gini, ada nggak ibadah tengah minggu lebih fleksibel mungkin bisa didatengin tengah minggu Zoom atau apa gitu ya. Jadi prinsip itu harus kita pegang teguh. Itu kan prinsip ya. Oke, yang undang ya saya terima duluan misalnya gitu. Kemudian yang kedua adalah jangan batalin schedule mentang-mentang yang tadi kita bahas. Oh PK-nya lebih besar. Kemudian jangan milih-milih tempat mentang-mentang kita udah tahu dia akan kasih sesuatu yang lebih besar misalnya. Itu semuanya kembali ke dalam motivasi hati kan akhirnya, gitu loh. Sekali lagi, ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif sekali. Betul. Karena berbicara tentang uang. Dan ingat, Tuhan itu membandingkan dirinya dengan uang. Benar, dengan mamon ya. Dengan mamon loh. Jadi itu kalau kita udah mengerti prinsip ini dengan benar, dia lagi kasih tahu sama kita, kamu harus ingat saya sumbernya. Gitu loh. Jadi kalau kita tahu dia sumbernya, apapun yang kita dipanggil, yang namanya juga pelayanan kan, kita dipanggil. Saya juga selalu mengingatkan hamba Tuhan jangan kayak gini lah. Bagi saya malu-maluin sih sebenarnya kalau misalnya gini. Gue buka schedule, undang dong. Dengan sengaja ya dia minta. Maksudnya gini lah. Kita ini hamba Tuhan kan berarti panggilan Tuhan, betul kan? Kalau panggilan Tuhan berarti kita akan dipanggil sama Tuhan, dipanggil untuk pelayanan di sini. Nanti Tuhan gerakin tempat ini buat udahlah. Jangan kayak nawar-nawarin promosi diri justru ya.
supaya Mungkin nggak apa-apa kali ya. Cuman bagi saya tuh saya risih ngeliatin kayak gitu. Namanya juga panggilan. Ya tunggu aja ntar Tuhan akan panggil. Tempatkan di tempat-tempat yang pas gitu loh. bener gua. Jangan datang-datang orang, undang gue dong. Padahal lah, jangan gitu loh. Namanya juga panggilan. Jadi tunggulah panggilan dari gerejanya. Jangan memanggil diri. Bener. Aduh, gila sih. Seru banget. Mungkin satu lagi sebelum kita closing teman-teman ya, Pastor Billy, singkat aja, pernah nggak diundang melayani terus nggak dapet PK? Oh sering. Sering ya? Sering. Terus gimana? Respon hati dan sebagainya? PK nggak dikasih. Di onsite atau online. Uang tiket nggak dibalikin. Jadi tiket bayar mandiri. Ya, walaupun udah dijanjikan ada tiket, ada uang tiketnya kan, dan selalu kan saya lebih prefer untuk beli tiket sendiri supaya sesuai sama schedule dan namanya pas seperti di KTP supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi tiket nggak dibalikin, kemudian PK nggak dikasih. Ada yang memang tidak kasih, ada yang pasti faktornya lupa. Nah, apakah saya pernah nagih? Dalam 25 tahun tidak pernah sekalipun saya tagih, siapapun itu. Dan apakah saya akan datang lagi ketika diundang tempat itu? Pasti. Itu prinsip. Oke. Sempat merasa kecewa nggak, guys? Cuman kecewa mungkin itu bahasa yang terlalu vulgar mungkin. Tapi kalau misalnya kaget, iya kali ya. Misalnya udah 1 minggu, uang tiket kok belum dikasih ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Berarti dia nggak kasih. Terus ya manusiawinya ada lah pasti ada. Oh, terus baru tahu ternyata setelah lewat beberapa hari, oh ini ternyata nggak ada PK-nya. Ya udah. Yes. Tapi kok dia nggak ngomong ya gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Harusnya kan misalnya, Pak ini pelayanan nggak ada PK-nya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Saya juga tetap akan datang. Cuman nggak ada pembicaraan. Dan bagi saya ya nggak apa-apa juga. Itu kan mungkin nilai kamu gitu ya. Ya udah gitu. It's okay. Tapi pertanyaan kepada diri saya kembali, yang saya selalu arahkan kepada saya sendiri. Ketika diundang lagi datang nggak? Ya udah datang. Karena kan melayani Tuhan ya, bukan melayani gereja. Melayani sumbernya. Wow, teman-teman, kita belajar banyak ya dari Pastor Billy Lantang hari ini. Gua percaya seperti yang tadi Pastor Billy bilang, ya kita jangan ngejar pipanya, karena pipanya bisa tutup kapan aja. Kita harus ngejar sama sumbernya, yaitu Tuhan. Dan fokus kita berarti waktu kita melayani ya kita ingat Tuhan. Ya, it's a privilege loh teman-teman kalau kita bisa melayani. Benar-benar siapa sih kita ini ya teman-teman, dan Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa percayain kita. Jadi itu yang harus kita selalu ingat. It's a privilege to serve Him. Dan itulah topik pembicaraan kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman. Kalau lu suka sama video ini dan lu belajar banyak, please like, comment, dan share video ini ke teman-teman lu biar lebih banyak lagi yang bisa diberkatin dan teredukasi lah ya, at least dengan materi persembahan kasih ini, karena ini mungkin nggak banyak orang yang tahu dan banyak orang curious juga ya. Dan bareng gua Martin Wijaya bersama Pastor Billy Lantang, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Supaya lu nggak ketinggalan video berikutnya, subscribe ke channel Chemistry Podcast. Dan dari 101 Juice Fluid, inilah Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Aus. Hit 'em like down. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg.